Otomatis dengan poke damage yang berkali-kali terjadi, ini akan membuat sosok Godiva yang memang menjadi cover satu-satunya harus pinter. benar-benar jaga posisi. Pinter banget, lihat dia bukan reward manipulation, bukan untuk kontes dulu, tapi untuk nge-reset. Tapi para pemain dari tim Aura akan ada team fight terlebih dahulu. Karena outside Flavi Kairi menjadi pihak utama berpakat. Para pemain dari tim Aura mencoba untuk secure dan bahkan Nuri Gendens yang menjadi heavy spin mengamankan posisi dari seorang Kairi. Tercounter setup di luar pemikir yang di zoning out dari belakang adalah Samo. Ayo pemain dari keluarga depan dan terus di spot point. Heavy spin kali ini melakukan bagian Heiser takedown. Melissa, Thunderclap, Flavi dibalaskan. Sedangkan Godiva merelakan dirinya untuk ditumbangkan asalkan. Levi, request dari Godita, sorry to say, harus tidak di ACC. Gak boleh. Trix 11 Fanny juga udah di ban. Ini merupakan beberapa hero yang sangat power bagi masing-masing tim. 11 juga di sini menutup permainan dari cewek. Namun kita tahu sendiri bahwa Calvin Winata, Calvin Wow, ini memiliki banyak sekali full hero di gold lane, terutama untuk beberapa marksman. Season lalu dia memunculkan Mia. Tapi yang aku suka adalah Kabuki juga nggak tinggal diam. Kita tahu berapa banyak hero pool yang dimiliki dari seorang Kabuji. Dia bisa main Yuzong, dia bisa main Choke. Dia bisa main apapun di arah gold lane, bukan hanya Marvin. Tapi bukan cuma itu Papulun dan juga Ranger Mas. Kenapa? Tadi apa Kabuji? KIB juga memiliki full hero sekarang udah mulai fleksibel. Ada tank jungler, ada assassin jungler di sana Papulun. Bahkan kayak Kailung sendiri ya. Gak mau kalah dong gue. Benar. Oke, kalau ngomongin soal full hero, let's say mereka udah pada di luar dari textbook. Ini yang aku suka, out of the box. Dan ini yang mungkin akan kita pertimbangkan bagaimana power dari early. Teman-teman tim Onyx Esports kemarin itu sudah diperlihatkan. Apakah mereka akan membawa draft early lagi untuk sekarang dengan basic dari MOBA? Kita tahu sendiri, makin banyak stun, makin power untuk early game. Dan Faramis akan diamankan di first pick. Dan tentunya dibalaskan dengan Akai serta Pakito. Tapi bukan tanpa alasan, nampaknya melihat adanya Faramis dilepas oleh seorang Palevi dan juga TZ. Karena mereka harus melepas Faramis demi 2 permata yang mungkin diperebutkan dari kemarin hari. Ya, Akai, Pakito, lalu mungkin terpiknya akan menuju kepada Lolita. Karena kita tahu, dari kemarin aku sempat mantau juga nih. Faramis itu agak sedikit kelimpungan ketika berhadapan dengan Lolita. Karena kita tahu power dari Lolita, dia punya Dominant Blast, Area of Effect, Slow Effect, dan begitu banyaknya permainan counter setup. Dan itu masuk banget untuk melawan bagaimana power dari Spectre mode-nya seorang Faramis. Matilda, dan hari ini pun mereka membawa Sansa atau mid laner yang bukan untuk menunggu. Masalah ini bukan tipe seperti itu. Masalahnya ini, problemnya adalah di sini mungkin agresivitas akan dimiliki Onyx Esports dan mereka mensecure pergerakan itu ketika mereka melakukan diving. Tapi among the plane. Oh, bukan Lilia tapi signature hero. Ya, ini lebih tepatnya ke arah Facehugger. Karena kita tahu di sini opsinya ada 2, ada Lilia, ada juga Yif yang nanti bisa dibawa di area mid lane. Untuk area of effect mereka punya Akai, yang kedua mereka juga punya Yif. Di sini tentu Digi udah gak bakal bisa diambil karena Matilda dan juga Faramis udah ada di bagian roamer mid lane-nya. Ben Atlasnya. Ben Atlas? No, kalau misalkan sekarang kayaknya menurut aku lebih ke arah Atlas atau Lolita, 2 itu aja sih. Atlas Lolita atau mungkin kalau misalnya dari tim Aura ini mereka bisa ngebit ke arah di satu buah Atlas. Kalau Digi ya nggak ini ya, nggak begitu mahal. Nggak begitu mahal. Oke. Buat apa gitu? Kalau misalkan mau press gold lane oke sih. Kalau emang opsinya untuk press gold lane aku setuju. Press gold lane main untuk di 2 landing di bagian gold lane-nya, ngebantuin Kabuki untuk menangin landing lawan cewek, itu mungkin akan jadi jawaban. Tapi dengan Esmeralda di ban, Lolita juga dibuang di sini. Aldo sudah mempertimbangkan bagaimana power dari Yif dan juga Lolita yang ini menjadi combo M3 aku bilangnya. Wow, sudah lama ya. Sudah lama. Tapi sebaliknya, offlane dari tim Onyx kita tahu Boots tidak bisa untuk bermain dengan ada Esmeralda. Pakitonya juga udah dibuang. Tapi masih banyak hero yang mungkin dimiliki dari Boots yang mungkin belum keluar. Dan ini dia, Onyx Esports atau sobat Onyx yang sudah standby untuk menunggu. Pucuk, go Onyx. Onyx kayak apotik tutup, gak ada obat, kelas. Gak ada obat.
Keren. Kayak apotik tutup. Udah lama gue gak denger, nggak ada obat. Bagus ya. Siapa tadi tuh yang Password nulis tuh? wifi dong. Password wifi. Nanti. Aduh. Request. Sorry bos, nggak pakai wifi bro. Oh iya. Langsung, Kalau para pemain iya. langsung dari kabelnya. Langsung dari kabelnya kalau para pemain. Atlas di band, Lolita Atlas, 1 untuk 1. Dan Belum. area off effect-nya jadi ditutup. Biar 3 dong, tebak 1. Apa? Udah Pulung tadi nebak. Apa? Yang kalian tebak itu kan Pulung yang ngasih saran. Makasih kan? banyak Pak Pulu kalau Oke. begitu, Oke. terima kasih. Tapi kanan ini bisa aku bilang, Gold laner dulu kan? menurut aku pribadi, God laner karena akan ada perebutan. Oke, Paul, Paul, Oke. Karena setuju banget. Pertama, mereka punya Matilda coverisasi. Iya. Kedua, mereka punya Faramis. Mereka bakal pasang team fight, Objective Gaming dan Fayani Kairi jago seperti harus di bench. bentar. Yang komen juga Fanny-nya jago masalahnya. Apa? Yang komen ini Fanny-nya jago juga. Thank you, kamu. thank you. Gue gak enak Ini sama-sama jago Kabuki. masalahnya. Kabuki. Bukan, itu Kabuki, bukan Kabuji. Beda, Bukan. Kabuki nih. Ya, Kabuki. ini sisa 2 slot lagi nih. Marksman terlihat ada Samana di area dari Aura Fire itu Melissa sendiri. kan? Melissa? Melissa menjadi Apa? salah satu pilihan yang cukup baik. Melissa Ya bisa udah, jadi opsi. Summoner. Gue setuju banget kenapa? Pertama Melissa lo bisa nge-counter Akai, lo bisa nge-counter Pakuito. Iya. Tapi problemnya Untuk escape Popol skill. sendiri loh. Untuk Popol sendiri ada baiknya. Nggak tahu kenapa ini kalau nggak Bruno. Kalau nggak Brody. Atau Brody Melissa oke banget. Antara 2 atau 3 Masya hero dan itu, tapi ternyata Melissa. Melissa. Ya udah sempat kita bilang bahwa ya kita tahu di sini ada 1 go away dan juga ada 1 pergerakan untuk bonekanya yang nanti akan Madels. menjengkelkan untuk satu sosok Kupa. Boneka pulung. Madels, Pak. Madels, Pak, Karena beda. Madels itu nggak bisa di take down. Beda sama Kupa. Beda. Kalau Madels itu boneka Melissa. Beda. Ini masalahnya kalau Kupa hilang, Popol cuma abang-abangan yang bawa tombak kemana-mana, Pak. Agak sedikit bingung gitu loh. Karena Popol tanpa Kupa, bagaikan aku tanpa kamu. Wow. Gak bisa ngapa-ngapain. Betul. Cuma bisa bertahan hidup doang. Ya, hanya bisa memanggil ulang ya. Hidup segan masih tak mau. Wah. Dan dengan Masya kali ini berarti backlanernya agak sedikit terancam. Kabuki harus memiliki cover. Mungkin di sini opsi yang tersisa adalah Ruby. Ya baru disebutkan dan itulah dia yang dipick. Karena memang cover hero-nya tidak ada lagi Betul. untuk teman-teman dari tim Aura Esports. Dan selamat datang di Kalung Emas versi cerah. Enggak, versi abis kena komplain. Oke, kalau gitu buat Sisi FPL terang kita Arena. Ini dia grafik yang sangat-sangat seru dan mungkin akan menggetarkan Land of Dawn. Tapi buat kalian semua yang di rumah, di kolom komentar, jangan toksik, jangan sama sekali kalian menghina satu sama lain, respect, share juga, kasih tahu ke sanak saudara, ini perebutan top klasemen. Yes. Akan ada yang naik atau akan ada yang turun. So, FPL Arena, perebutan top klasemen FPL, minta tepuk tangannya! Let's go, Kalung Emas, go to the Land of Dawn. Oke, ini dia perebutan pucuk akan segera kita lihat di game yang pertama di match kita yang kedua. Untuk hari ini dari masing-masing jungler seperti biasa. Akan langsung memulai pattern farming mereka menuju ke Purple area buff purple dulu. langsung dari 2 jungler yang ada. Oke. Yes, di kolom komentar terima kasih yang udah mulai kasih hati kuning dan hati merah. Yap. Karena kita walaupun berbeda warna tapi hati kita satu MPL Indonesia. Betul sekali. Itu baru tuh komunitas yang luar biasa sekali. Tapi sekarang kalau kita balik lagi ke in-game-nya, Sans bukan satu mid laner yang sangat-sangat menunggu untuk tipe permainannya. Dia adalah salah satu inisiator pula, tapi Samo Hate dipukul mundur oleh Godiva. Ada Facehugger plus High, di mana mereka 3 lawan 3 guna untuk menemukan satu Lita Wonder. Ini masalahnya jangan sampai Godiva terpoking terus. Auto Retribution diamankan Kairi. Kita tahu nampaknya kali ini diamankan dengan Little Wonder. Tapi jangan sampai Godiva terpoking kayak gini. Kenapa? Ini sebentar lagi mereka kalau Godivanya tumbang atau first blood akan ada inisiasi ke arah 1-2 orange buff, Profesor. Iya, bahkan Itu bisa yang harus di-invade mereka dan berbahaya. untuk Kairinya juga udah level 3. Jadi otomatis kalau misalkan adu untuk dari segi retribution, damage-nya bakal lebih tinggi. Yep. Sans dan juga Samo Hate bekerja sama 2 magical damage ini. Tapi aura. Onik. Wey, Bro! wey, bro, Hey! wey, Bro. Perbedaan pendapat is okay. Perbedaan pendapat is Inggris, it's okay England, oke. Oke, kompak ya. Kompak. Ini berarti. pertama kalinya mungkin terjadi bahkan. Alright, tapi kita lihat para pemain dari tim Aura, mereka coba untuk nge-secure. Kenapa? Karena Lita Wondernya sudah diamankan, tapi Kairi level 4. Ini gak baik untuk Aura. Mereka bakal di-take down, terus didapatkan, cepatkan,
yang harus ditumbangkan kerugian mahal ketika adanya Turtle bersama dengan Godiva. Tidak ada counter setup. Harusnya kali ini mereka langsung turun ke bawah, Profesor. Iya, power poking damage dari Onyx Esports ini kuat banget dari dua hero, yaitu adalah Matilda dan juga dengan Faramis. Otomatis dengan poke damage yang berkali-kali terjadi, ini akan membuat sosok Godiva yang memang menjadi cover satu-satunya harus pinter. benar-benar jaga posisi. Pinter banget, lihat dia bukan reload manipulation, bukan untuk kontes dulu, tapi untuk nge-reset. Tapi para pemain dari tim Aura akan ada team fight terlebih dahulu. Karena outside Flavi Kairi menjadi bilang utama berbakat. Para pemain dari tim Aura mencoba untuk men-secure dan bahkan Nuri Gendes yang menjadi heavy spin mengamankan posisi dari seorang Kairi. Tercounter setup di luar pemikiran orang awam yang ketika lo ditumbangkan first blood, ketika lo kehilangan roamer lo, harusnya musuhnya dapat turtle, tapi ini reverse psychology. Di reset lewat ada satu reload manipulation, membeli waktu sedikit. Fluffy pun maju untuk bisa membeli waktu tambahan lagi. Dan itulah yang terjadi untuk Balmon ya, berhasil tertangkap, mereka kehilangan satu jungle dan mereka kehilangan untuk Turtle pula. Dan gak cuma itu, tapi teman-teman dari Onyx Esports juga kerugian karena mereka harus banget untuk mendapatkan ke arah setup Turtle. Karena lawannya adalah Popol Kupa. Kenapa? Popol Kupa ini hero anti-geng. Dia punya trap dan buat sekarang Kairi sepertinya gagal untuk mendapatkan ke arah Orange Buff. Oke, Godiva masih mau lebih. I'm offended. Tidak terlalu terburu-buru karena apa? Sans juga masih ada altar. Dia nggak bakal mau coba untuk paksa tim fight. Dia nggak bakal Cuma mungkin dipicu barusan. itu bakal coba dipaksa untuk benar trigger altarnya. Karena kalau trigger altar, mereka pasti bakal coba zoning out ke arah cewek. Mereka mau menangin gold lane-nya dan mereka bakal memantaskan diri di menit 4 atau 5 untuk dapetin turret dengan bersama pertingan. Wah, ini pertempurannya kayak ada lagi nih. Sekarang giliran Aura Fire yang akan memberikan tekanan habis-habisan. Coba lihat high-nya. Kemungkinan akan mengeluarkan langsung ke arah heavy spin untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi terlihat belum ada pergerakan yang begitu optimal lagi akan mereka keluar. Ya karena mereka sadar, lihat mereka nggak numbangin siapa-siapa di sana. Kalau mereka overextend yang ada terjadi hal yang kedua kalinya. Ingat, lihat di sini langsung ada reward manipulation yang membuat Sans tumbang. No altar, Godiva bersama-sama HT masih menjaga gold laner mereka masing-masing. Karena kita tahu Aura dan Onyx memiliki power di gold lanernya. Oke, ini Godiva pun memberikan sebuah backupan karena mau nggak mau di sini dengan adanya dua player dari Onyx pun dia nggak bakal bisa ditinggal sendirian untuk Popol Kupanya. Ya, ini kalau kita ngomongin soal bagaimana Melisanya yang susah di geng, sebenarnya Popol Kupanya juga susah di geng sih. Sama-sama nggak bisa di take down di bagian gold laner, tapi Turtle-nya ini kan dari top lane, jadi mau nggak mau ya, gold laner-nya ikut team fight. Sooner or later jadi 5 lawan 5. Itu keuntungan di tangan dari Aura Fire. Karena mereka balik lagi punya Kupa. Tapi lihat, yang di zoning out dari belakang adalah Samo. I'm open dikeluarkan depan dan bisa di spot point. Heavy spin kali ini melakukan bagian Hyper takedown. Melissa, Thunderclap, Flavi dibalaskan. Sedangkan Godiva merelakan dirinya untuk ditumbangkan asalkan para pemain di laningnya masing-masing. 3 pemain yang tersisa untuk menjaga laning bisa balik lagi ke laningnya. Karena kalau misalnya Flavi yang ter-takedown, ini case-nya beda. Boots, dengan adanya posisi dia sebagai seorang ESP laner, udah pasti turret dengan sangat easy didapatkan, Profesor dan juga Pak Pur. Iya, tapi poin pentingnya di sini adalah Face Sagra tidak tersentuh. Yap. Dan Sans, dia udah tumbang 2 kali. Alhasil kalau misalkan kita ngomongin soal mid laner yang tugasnya memang sekarang jadi jantung dari sebuah tim, mau tidak mau mereka harus lebih bersabar dan tidak boleh terpick off lebih cepat karena tadi nggak ada altar. Oke, lihat. Itu macro play itu, Bro. Lihat, dia dipukul dulu di Thunderclap, dia tahu sekarat, jadi nggak langsung di-clear minionnya. Iya. Jadi minion itu dipastikan untuk 2 kali heal secara nggak langsung, Untuk 2 regen. kali regen. Ini gimana lagi ya, plus nantinya mereka juga harus memikirkan Melissa yang ada di dalam tubuh dari Onyx Esports. Melissa harus sangat diwaspadain apabila dia mendapatkan free space dan tadi ada satu contoh dia utama. Ini mau kemana ceweknya, masih bisa bergerak dengan satu go away tapi seperti itu sekarang hilang sudah. Ter-outplay dibalaskan keadaan ini dia altar. Dari seorang pesanger posisi terbuka, Sans responsif. Dan bahkan ini akan menjadi satu buah surat yang pecah harusnya. Sans dive ke dalam, fokus ke arah Godiva. Lihat damage yang diberikan terlalu sakit dan bahkan cewek. Kali ini memastikan dirinya mendapatkan surat dari top lane tanpa harus sama sekali terpick off. Godiva gak boleh masuk, Godiva gak boleh extend karena gak ada yang bisa meng-cover ke arah top lane. Lihat posisi di arah ESP lanernya, gak ada yang bisa nge-cover sama sekali. Dan high terdeteksi dengan Soul Bloom. Dan bahkan kayaknya nggak ada yang expect tiba-tiba Sans-nya itu flicker. Dia tahu, oke di sini dia adalah sosok
Faramis dia punya Cloud Altar. Yep. Dan dia mencoba untuk menyelamatkan cewek yang dia ada di tengah-tengah dari Real World Manipulation. Sehingga ketika ceweknya juga masih mampu untuk bertahan, dia tahan buat fire-nya. Disitulah teamfight-nya bakal jadi 2 untuk sekarang. Ini apa yang udah kita sebutkan dari tadi ya, Melisa kalau bisa kalau sampai bisa mendapatkan satu free space, terlihat ada 2 momen yang sangat Dan terjadi. mengakibatkan aura fire dalam ancaman begitu berarti. Sekarang untuk turtle-nya berhasil diambil oleh Onyx. Oh, jangan sampai di extend, jangan sampai di extend. Mereka pertama kehilangan retribution, mereka nggak dapat mendapatkan turtle. Turtle kali ini di tangan Onyx Esports. Para pemain dari tim Onyx Esports, walaupun turtle mereka dapatkan hanya 1, nggak perfect untuk tim Aura, tapi gold difference yang mereka miliki itu masih memantapkan diri mereka dengan 1000 gold di atas Aura. Kenapa? Ya, secara Turret, individual ya. yes, turret, Secara individual, turret dan segala macamnya. Team fight di atas. Level 9 juga masalahnya. Yep, betul. Jadi secara individual otomatis retribution dari Kairi damage-nya lebih tinggi. Dan walaupun ya 2 turtle-nya diamankan oleh Aura Fire. Entah kenapa Kairi dia ada di level yang 11. 2 level ahead dari Hai. Pertama, dia bisa mendapatkan 1 point kill, 3 assist, dan bahkan jungle ini dari tim Aura Fire dimakan semua sama dia dengan adanya keuntungan menang ke tim fight. Fluffy akan coba dipaksa, ini nggak baik kalau Fluffy ter-take down, dan Vestager pintar sekali. Dia nggak buka real world manipulation. Dia tahu kalau dia buka langsung mengcover Fluffy, itu yang ditunggu oleh tim Onyx. Itu yang akan mereka nanti ya. Karena bootsnya udah datang dari kanan, udah tahu Iya. ini Vestager kelihatan posisinya kuat thunderclap, wow. Langsung masuk thunderclap, langsung Rensel harus meng-cancel sendiri pula. Sebentar untuk sekarang Enchanted Talisman berhasil diambil oleh Vestager. Berarti akan ada cooldown yang baik plus ceweknya. Dapat space lagi, ingat. Melisa dia punya 1 Mayas Audio yang itu bisa membuat lagi pergerakan yang begitu baik. Dan juga ada 1 desain dalam hutan. Namun untuk sekarang Kairinya covernya bagus berhasil untuk kabur dari area tersebut. Cover yang sangat indah dari Hai. Belum bisa dijemput, tapi itu setidaknya memastikan Kabuki still survive. Dan bahkan ingat, Aura bisa maksa teamfight di arah mid lane. Aura masih memiliki reward manipulation. Dan Aura masih memiliki Godiva di garis depan untuk I'm Offended. Menurut gua, ketika dia tidak memaksa teamfight, tandanya bukan itu yang dituju, bukan turret, tapi Lord. Iya, tapi poin pentingnya di sini juga Onyx Esports jangan lupakan bahwa ada Samoh dengan Matilda. Kita tahu favor power dari sosok Matilda itu heal up-nya juga cepat sekali dan bisa membawa 1 hero keluar dari Real World Manipulation. Sehingga teamfight di Real World Manipulation menurutku harus lebih diperhatikan sama Vestager. Jangan sampai nanti dia nge-pop out untuk Real World Manipulation ketika tidak ada hero yang bisa dia take down. Karena Samoh pasti akan menyelamatkan 1 setidaknya dari kotak tersebut. Mungkin tarik ulur. Hey. I'm Offended gagal, tandanya dari tim Aura yang harus mundur. Gak boleh extend karena mereka udah tahu 1 soft skill yang cukup lama. Ya maybe 30 something Profesor KB. Udah masa tim fight balik. Dan kalau Samoh juga masuk terlalu dalam, ingat masih punya heavy spin. Jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya di turtle yang pertama. Mereka ditahan untuk melakukan retribution atau lethal counter sekalipun. Ya, atau kalau mau ya laning management dulu. Betul, Karena laning balik management lagi dulu. untuk sekarang rata-rata kita ngomongin soal gold masih tetap beda di 2000. Jadi artinya Aura Fire tetap farming. Tetap keep up. Tadi gapnya 2000 goldnya soalnya. Yes. Dan buat sekarang Onyx Esports masih belum mendapatkan objektif bonus. Karena memang mereka belum mau untuk melakukan fight. Ketika melakukan fight mereka butuh Suns, mereka butuh cewek. Dan ini Di tengah. Lordnya bisa untuk dipaksa mendapatkan sebuah Wah. play bahkan untuk sekarang karena mereka udah ready dengan 4 pemainnya. My God, mereka memaksa team fight karena mereka lihat di arah belakang sana ada altar. Terlalu jauh, dilakukan padahal polisi dibuka dan Kairi itu berangkat di belakang depan. Melisa membuat Fluffy kali ini harus perang flickernya. Yang bisa di mana lihat Kairi, gak ada yang bisa nge-take down. Dan bahkan dapetin 1 point kill. Bossage coming up, Godiva menghilangkan konsilnya. Tapi ternyata Samoh tidak akan merelakan secepat itu. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka yang menangkan tim fight kali ini. Dan bahkan gila jungle. Fluffy akhirnya join. Dan Fluffy almost never enough. Bahkan nice try Fluffy. Nice try. Tapi yang disayangkan di sini adalah Fluffy nggak dapetin dan dia harus tumbang. Aku malah Gue pikir mempertanyakan- Melisa yang akan Yes, dihajar. itu dia. Karena udah nggak ada yang namanya go away. Tidak Iya. ada ultimate lagi dari cewek dan dia Itu bisa untuk statnya merah loh, Pak. mengincar kepada sosok Melisa tapi dia memilih untuk Lord. Decision yang dibuat dari Fluffy adalah decision untuk timnya. Yes, Tapi bukan. secara untuk mempertahankan bagaimana team fight selanjutnya, dia tidak mengincar karena cewek karena mungkin berpikir bahwa cover dari Samoh akan menyelamatkan hal tersebut. Jadi Of ada course. 2 sisi di sini. Of course, kalau Ada menurut- 2 sisi di sini. Kalau aku lebih ke arah, ini dia bakal useless banget untuk mengincar ke arah seorang cewek. Yang ada dia bakal dikadal-kadalin sama gading ini seorang Samoh. Ada baiknya, do or die menuju ke arah Lord. Dia dapat atau enggak dia bakal tumbang. Dan bahkan kalau ke arah seorang cewek, dia nggak punya gambling. Dia nggak punya gambling kalau menurut aku pribadi ya. Kalau di Lord dia masih punya gambling bro. Walaupun ya persentasenya, ya maybe cuma
80-20. Sebenarnya kalau gue melihat tadi masih 50-50, kenapa? Karena dari mereka levelnya pun masih sama, atributnya juga masih sama. Kita tahu untuk memberikan damage dari Fluffy dengan stack seperti itu akan sangat cepat sekali, dan Melissa bukan hero yang tebal dan kemungkinan tidak ada item defense di dalam tubuhnya. Ya, Ya chance-nya mungkin kayak gini, 85-15 sama 80-20. Mau nggak mau dia harus pilih yang lebih besar chance Yang untuk lebih dia besar. dapatkan. Iya, tapi balik lagi di sini kita tahu Kairi dia menyimpan Retribution, dia juga sudah selesai dengan itemnya. Radiant Armor, Facehugger juga udah selesai dengan Glowing One, Suns udah selesai dengan Winter Trenchant. Jadi cukup menjawab dari masing-masing para pemain. Facehugger tercounter oleh Kairi, Suns juga menutup bagaimana pergerakan dari Real World Manipulation-nya Facehugger yang merupakan hero signature juga dengan 9 kali pick, 67% win rate. Oke, di arah late game ini cewek ini bakal sakit banget. Entah mengapa, apapun yang terjadi, Facehugger ini kayaknya nggak boleh ngebuka posisi. Aku ngelihatnya, Facehugger ini emang sengaja dipaksa untuk ngebuka posisi. Itu tugasnya Boots, Thunderclap. Again and again, Untuk Thunderclap. menutup Real World Menutup Manipulation. Real World Manipulation, dia nggak bisa ditumbangin, dia punya sprint, soft skill, dan bahkan objektivitas dari Aura bukan teamfight lagi, udah ke arah covering. Itu yang bakal merubah gameplay dari Aura. Iya, dan bahkan untuk sekarang dominasinya udah mulai terlihat bagaimana dari Kairi yang benar-benar leading dengan item yang begitu banyak. Dan untuk dari Fluffy-nya sendiri dia juga tidak akan bisa menumbangkan ke arah Boots dengan cepat karena Boots-nya juga sangat kuat di sini dengan 3 layer bar HP. Dari sosok Masya, kita tahu Masya begitu tebal, berlipat ganda dari darahnya, dan dia juga bisa langsung engage ke arah belakang. Samo, untuk saat ini yang mungkin harus diperhatikan, jangan sampai malah dia yang terpick off terlebih dahulu karena dia sangat dibutuhkan untuk teamfight jangka panjang. Ngantuk banget sih kalau mukulin seorang Boots ya. Capek Pak. Capek banget sih. Yang ada malah bonyok-bonyok sendiri. Wait, Tapi tidak kena. Tapi ini bahaya. Kalau mereka nggak bunuh ini bahaya loh. Soalnya informasi telah dapatkan, yes, Hai dipaksa heavy spin kali ini. Tapi trigger disiplin. Again and again. Ya, karena Gua ada nggak tahu Guardian Helmet. Trigger disiplinnya ini bagus banget. Kayak untuk soft skill yang keluar itu benar-benar harus dengan wise. Ya, sama aja kayak misalkan kita 1v1 Assassin, siapa yang keluar ultimate terakhir biasanya dia yang menang. Yap. Nih tadi terlihat kan Melisanya, efek slow-nya loh. Dari Mayas on you, dari Muddles-nya. Itu semua gak bakal bisa ditahan habis-habisan oleh pemain dari Rafael. Belum lagi, kalau memang lingkaran dari Muddles-nya kena ke seluruh player itu, ya udah damage-nya pasti akan berbeda dengan Popalin Kupai mungkin solo. Ini akan jadi solo target versus dengan satu target area. Untungnya mereka masih punya Yip yang bisa mengcover satu area dari sisi damage-nya. Sakit. Sakit banget loh itu Pak, ini barusan ditabrak lagi tapi Samoate sendirian. Samoate apakah dia terlalu overcommitted untuk bisa melakukan, namun untungnya Sans menjemput kali ini. Sengaja lihat ceweknya poking dari seorang Hakai di zoning out. Dipecah dua teamfight-nya. Hakai mau masuk di poking cewek. Dan Samo ngedistraction semua yang punya area of effect dari seorang Aura Fire. Iya, Jadi lihat ditambah dengan fokus Lord-nya. iya fokus banget Kairi. Oh, fokus aja tungguin dari seorang Hakai-nya mundur bro. Iya, Wow. apalagi ini benar-benar mempermainkan bagaimana Aura Fire yang punya posisi solid banget di arah belakang. Godiva juga tidak bisa berbuat banyak karena balik lagi di sini dia harus mengcover dari kabukinya. Takutnya kan kayak tadi loh, tiba-tiba ada Boots datang, Thunderclap ke arah belakang dan gak ada covernya. Yang ada kalau misalkan gak punya cover, Aura Fire udah pasti bakal diacak-acak sama Boots. Dengan kita tahu dia menggunakan Masya, sprint ready, semua source atau sumber daya skill yang dimiliki sama Onyx Sports juga ready rata-rata. Ini real time win probability present by Samsung Galaxy A33 yang dimana ini real time di dalam in-game dimiliki 67% atas tim Onyx Esports. Apakah mereka akan coba untuk memantapkan dan menambahkan real time win probability ini dengan adanya best turret yang mereka miliki Pak Bulu? Yap. Ini dari Lord sendiri saat lagi juga langsung menabrak masuk, di mana ini adalah satu area defensif utama yang dimiliki oleh pemain dari Fire. Namun Hai dan juga beberapa rekan yang masih berhasil untuk bisa menahan. Belum ada gempuran, namun Cyclone Shift dan juga Sans bekerja sama dengan Palmon. Oke, tandanya mereka mencoba untuk mendorong menuju ke arah tiga yang berbeda. Fluffy, Thunderclap, dan bahkan lihat heavy left jab yang sangat baik. Absorb damage yang didapatkan membuat Fluffy still survive. Walaupun kalau bisa kita bilang posisinya Fluffy antara mencoba melakukan clear minion atau menyelamatkan dirinya, wise decision. Karena kalau Fluffy ter-takedown bahkan bisa 3 base turret yang hilang bro. Iya, tapi masalah utamanya adalah Onyx Sports harus tabrak barengan. Ini dia tabrak barengannya. Oke, dan bakal lihat tertabrak barengan Real World Manipulation ditutup. Melissa masih mengamankan banyak point kill dan bahkan dari belakang sana. Permain dari tim Onyx fokus sekarang. Cewek. Dan lihat cewek, gak peduli apapun yang terjadi. Onyx Esports take the game. Gak peduli apapun yang terjadi. Yang hanya di depan mata yang akan dia selesaikan. Iya. Seperti apa yang udah kita sebutkan dari awal, Melissa. Melissa yang tadi Satu sempat kita sosok bilang. yang, Jawaban, itu jawaban Pak Pulung. Karena dari beberapa hero yang menabrak tersebut, ya mau tidak mau yang bisa melawan hal tersebut adalah Melissanya.
Dan kita tahu Go Away mempersingkat bagaimana cara untuk Melissa mendapatkan 4 aman. Gila. Karena